Hai semuanya, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kita perlu tahu apa sih korupsi itu? Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindak ketidakjujuran yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Korupsi dilarang di Indonesia. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Isi utama dari korupsi menurut laporan ICW Indonesia Corruption Watch, kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 62,93 triliun pada tahun 2021. Nilai kerugian negara tersebut pun naik 10,91% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 56,74 triliun. Nilai kerugian negara akibat kasus korupsi pada tahun 2021 juga menjadi yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Dengan dana sebesar ini, kita bahkan bisa membangun tol lintas Jawa. Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2021 yang diterbitkan oleh Transparency International. IPK mengukur persepsi terhadap korupsi dalam sektor publik pada skala 0 sampai 100, di mana 0 artinya sangat korup dan 100 artinya sangat bersih. Pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan skor 37. Masih menurut laporan Transparency International di tahun 2022, malah menurun dan mendapatkan skor 34. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Jadi, bisa dibilang korupsi di Indonesia bukannya diberantas, tapi malah lebih parah. Penyelesaian masalah dari korupsi, kira-kira apa sih yang bisa menjadikan korupsi di Indonesia? Apakah koruptor harus dihukum mati? Penerapan hukuman mati bagi para korupsi sudah ditetapkan di berbagai negara, contohnya seperti Cina dan Iran. Menurut Transparency International, Cina mendapatkan skor 45. Jadi cuma selisih sekitar 10 poin dari Indonesia. Sepertinya hukuman mati bukan solusi yang tepat untuk para koruptor. Mengaca dari Denmark dengan tingkat korupsi terendah dengan nilai IPK 88, apa sih yang dilakukan Denmark untuk mengurangi korupsi di negaranya? Denmark dikenal sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Denmark untuk mengurangi korupsi antara lain adalah dengan memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman penjara hingga 8 tahun dan denda hingga 1 juta DKK atau sekitar 2 miliar rupiah. Selain itu, pelaku korupsi juga dapat dikenakan sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pengembalian uang yang dikorupsi. Jadi, solusi yang tepat untuk menangani korupsi adalah memberikan kebijakan bagi pelaku untuk melakukan pengembalian harta yang telah dikorupsi dan menjalani hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 45.